Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan WS Channel di sini. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagi teman-teman yang mungkin lupa cara input LKS di SIPD, terutama saat ini adalah LKS perubahan. Nah, teman-teman akan muncul 3 tadi, maka pilih yang tengah ya. Kemudian kita login menggunakan akun bendahara. Tapi jika teman-teman belum set bendahara, maka akun kepala sekolah dulu, baru buat akun bendahara yang ditunjuk untuk mengedit anggaran. Lalu setelah kita login, kita pilih yang tahun 2022 ya, karena perubahan ya, untuk 2022. Kalau untuk 2023 nanti mungkin input untuk LKS 2023 itu mungkin waktunya belum. Nah, di sini sisa waktunya hanya 1 jam 9 hari. Ya, teman-teman pastikan jangan sampai terlambat sesuai waktu yang di atas. Biasanya tiap akun berbeda-beda, bahkan tapi kebanyakan sama. Kemudian kita masuk di sub kegiatan. Nah, kemudian dilihat pagu ini, itu ada batas pagunya 141 juta, sedangkan belanjanya sebelumnya 148 ya. Jadi kita sesuaikan sesuai pagu validasi, yaitu 141 juta untuk saya. Untuk teman-teman pastikan sesuai dengan anggarannya atau pagunya masing-masing. Seperti itu. Jadi di sini tuh kenapa berbeda? Karena ketika dulu memasukkan itu, ketika awal dulu kan masih acuan tahun sebelumnya, sedangkan ini kan sudah sesuai yang baru. Nah, ini lihat sini melebihi pagu validasi saya punya, sehingga saya ubah, harus sesuaikan dengan yang ada. Kemudian kita masuk detail rincian ya. Setelah itu kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini yang bos ya, yang paling bawah itu yang bos. Yang lain itu dana rutin untuk punya saya. Nah, di sini teman-teman lihat. Nah, untuk menambah hal yang baru kita tambah standar harga, kita pilih. Nah, di sini kita ketik saja bos atau kita cari yang bos pusat. Nah, dana bos pusat, kemudian pilih rekeningnya, bisa belanja pegawai bos, barang dan jasa ataupun yang lain ya, seperti itu untuk hal yang baru. Tapi kalau ini perubahan ya kita sesuaikan dulu mana yang mau dirubah, mana yang mau dihapus. Nah, kita bisa cari sesuaikan seperti itu teman-teman. Ya. Oh iya, untuk mengingatkan bahwa untuk belanja pegawai bos ini harus kita ganti menjadi rekeningnya belanja barang dan jasa untuk tahun 2022 ini. Nah, di sini kita coba edit dulu. Apakah bisa kita edit? Baik teman-teman, maaf tadi habis terpotong videonya nih, saya coba ulang lagi. Tadi ada sempat error ya. Maaf ya, ini kita pilih sub kegiatan belanja. Nah, tadi sudah saya jelaskan perubahan pagunya itu. Lalu kita ambil yang paling bawah di sini ya. Nah, ini yang lain ini adalah dana rutin saya punya, maka ini saya pilih yang bos itu yang paling bawah. Nah, kita ambil detail rincian yang garis 3, kita klik lalu pilih detail rincian. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di sini belanja pegawai belanja honorer ya. Belanja pegawai dan guru honorer. Nah, kita ketik dulu di sini saja dia akan muncul. Nah, honorer pegawai honorer. Di sini masih belanja pegawai bos ya. Kita ubah menjadi belanja barang dan jasa. Nah, itu teman-teman. Itu adalah catatan untuk tahun ini, bahwa belanja pegawai dihapus tapi menjadi barang dan jasa. Kita klik di sini. Kemudian kita edit. Ternyata tidak bisa teman-teman. Jadi mau tidak mau kita hapus saja. Nah, hapus saja sehingga maka angka yang di belakang itu akan menjadi 0. Nah, 2 ini akan jadi 0 teman-teman. Maka artinya sudah dihapus ya. Nah, ini juga sudah saya hapus. Yang sebelumnya 1 sama 7 orang ini beda ya. Kemudian kita tambahkan baru. Kita pilih bos ya, ketik saja bos. Ya, kita bos pusat. Kemudian pilih akunnya itu barang dan jasa. Nah, baru kita pilih sini adalah honorer pegawai honorer. Kalau belum ada teman-teman tambahkan saja. Pilih kategorinya, saya pilihnya pengelompokan belanja. Kemudian sumber dananya non fisik, dak non fisik, bos reguler. Nah, kemudian uraiannya teman-teman tulis saja baru simpan. Ini karena sudah saya tutup. Kemudian satuannya kita isi rupiah ya. Dan harganya itu sesuai besaran masing-masing dari sekolah teman-teman.
Kemudian, nah kita isi pilih keterangannya itu honorarium mana ini? Honorarium pegawai guru dan pegawai. Nah ini, kalau belum teman-teman tambahkan saja, ketik saja, simpan. Tapi saya yakin teman-teman pasti sebelumnya sudah. Lalu kita isi volumenya. Nah ini 5 orang ya. Saya isi 5 orang karena kebetulan kami punya itu ada beberapa teman honor yang lolos P3K, jadi dia sudah stop untuk terima dari dana bos karena SK-nya per Juli kemarin teman-teman. Nah kemudian saya pilih 5 orang, kita ketik, cari saja. Kemudian volume yang keduanya tetap 12 karena sisa 5 orang, tadi sebelumnya 7 ya. Sebelah kiri itu ada 1 dan 7, 1 itu pegawai, 7 guru. Nah, besarnya berbeda kali lalu, tapi ini kemudian dibuat sama. Nah, kita simpan kalau sudah, tapi ini kebetulan sudah saya simpan. Kita dicontoh saja. Nah, ini muncul di bawah teman-teman. Jadi ini ada 2 ya. Nah, ini sudah menjadi barang dan jasa bos. Yang sebelumnya di atas tadi, nah yang di atas tadi itu belanja pegawai bos. Maka harus kita ubah menjadi belanja barang dan jasa bos. Nah, di sini, nah ini teman-teman ada 2 ya, 3 dan 5 orang. Nah yang 3 ini yang P3K, jadi dia hanya terima 6 bulan, Januari sampai Juni. Sedangkan yang di sisa 5 orang ini tetap 12 bulan. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang gimana kalau tanpa hapus ataupun menambahkan baru? Contohnya kita cuma mengedit di rekening atau di kegiatan yang masih sama, cuma nominalnya berbeda. Oke, kita ambil contoh di sini transportasi dan akomodasi untuk pengawas silang kegiatan US dan ANBK milik saya. Di sini semula ya, dia 12 orang, masing-masing 150. Nah, ini sudah saya ubah jadi 2 orang. Ini contohnya kita edit di sini. Nah, ini cuma tinggal edit saja, semua rinciannya sudah ada, jadi kita cukup edit besarannya, harga satuan ataupun kuantitasnya saja, atau di sini koefisien. Nah, ini saya ganti 2, saya ubah dulu jadi 3 contoh teman-teman. Ya, saya ganti 3, besarnya masih sama, kita simpan. Nah, dia tidak mau tersimpan karena nantinya akan melebihi pagu yang ada. Maka ini saya kembalikan lagi 2 dulu. Kemudian angka harga satuannya saya kurangkan dulu jadi 100. Nah, maka ini kalau kita simpan, kita ubah 3 ya. Jadi pas sama ya. 300 tadi kan 2 150, ini 3 100-an. Maka nanti dia akan tetap tersimpan karena tidak akan melebihi pagu. Nah, tapi ini saya kembalikan lagi seperti semula karena hanya 2 orang saja teman-teman. Saya kembalikan lagi ya. Jadi 2 dengan besarannya 150. Nah, maka kalau sudah tersimpan dia akan sukses. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana contoh yang lain? Oke, akan saya ambil contoh lain, saya akan pakai fotokopi. Ya, kita ketik ya di sini aja fotokopi, dia akan muncul pada kita scroll ke bawah cari lama, kita ketik saja di situ. Nah, di sini semula 17.900 lembar menjadi 22.000 lembar. Nah, bisa juga teman-teman ganti harganya. Oke, saya coba. Ini saya ubah menjadi, saya kurangkan dulu takutnya melebihi pagu. Saya buat 20.000. Terus harganya saya ubah 500. Maka coba ini saya simpan dulu. Ternyata berhasil teman-teman. Oke, kita tutup dulu, kita lihat. Jadi 10 juta ya. Yang semula 7.160 jadi 10 juta. Tapi lihat nih, rinciannya melebihi pagu. Tidak tahu ini kenapa mau, padahal tadi tidak mau teman-teman. Ini kok bisa, kurang tahu juga. Oke lah, kita kembalikan ya. Kita coba kembalikan supaya pagunya sama. Ini kelebihan ini. Ini kelebihan, tapi mau tersimpan. Kalau tadi tidak mau ya. Coba kita tes lagi. Kita edit lagi. Saya kembalikan jadi
22.500. Ini saya 400, coba saya simpan. Oh, tidak mau teman-teman. Nah, entah ya, tadi tidak mau, tidak mau. Ya, itu mungkin sistemnya lagi bagaimana ya. Kembalikan 22.000. Nah, dia tersimpan, pasti harganya pun sama. Dan ini sudah kembali ke pagu. Nah, ini pastikan sudah sama teman-teman antara pagu validasi dan pagu rincian. Nah, kalau sudah sama, ya sudah, tugas teman-teman sudah selesai. Tapi pastikan sesuaikan dengan apa yang di Arkas ya teman-teman, karena patokan kita kan untuk bos kan dari Arkas seperti itu. Nah, ini sekali lagi pagunya validasi yang semula ini masih lebih, nggak masalah. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa masuk ke akun kepala sekolah untuk validasi, sehingga ketiga nominalnya ini pasti akan sama. Nah, ini akan saya logout, saya masuk ke akun kepala sekolah. Caranya sama ya teman-teman, tinggal login aja, masukkan akun kepala sekolah, login. Nah, sahabat, ini masih agak loading. Nah, kita sama masuk kegiatan belanja. Nah, di sini sudah sesuai teman, pagu validasi dengan rinciannya, jadi sudah sesuai ya. Nah, ini sudah sama. Nah, batasan pagunya juga sudah sama. Kita hiraukan yang belanja semula, baru kita validasi dengan cara klik centang hijau di sini. Nah, itu teman-teman. Tinggal klik saja, nanti akan sesuai. Ini saya tidak akan klik karena saya akan teliti lagi. Akan saya pastikan lagi sudah sesuai dengan saya punya LKS yang ada pada Arkas, sehingga nantinya tidak akan kerepotan. Pastikan jumlah belanja modal sama juga dengan di Arkas, teman-teman. Jadi tidak akan ada kekeliruan. Baik, itu saja teman-teman yang dapat sedikit saya sampaikan. Jika ada kurangnya silahkan tinggalkan di pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa tolong di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.